Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Francisca Glesia Tamba, NPM 17453, Prodi PGSD semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerapan Metode NHT pada Pembelajaran Matematika, Materi Memahami Sifat Bangun Ruang Sederhana dan Hubungan Antar Bangun Datar di SD Negeri 1 Tukas 1A. Latar belakang masalah. Pendidikan secara umum merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu bangsa dan negara. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang melibatkan guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik, diwujudkan dengan adanya interaksi sebagai peserta didik, yaitu interaksi belajar mengajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Pembatasan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika, maka penulis tidak mungkin mengkaji seluruhnya dengan waktu yang bersamaan, mengingat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis akan membatasi masalah agar lebih terperinci, jelas, dan lebih terarah. Maka penulis hanya membahas masalah peningkatan dan hasil belajar matematika melalui penerapan metode NHT di kelas 5. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah penerapan metode NHT pada pembelajaran matematika, materi memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar. Dan yang kedua, bagaimanakah peningkatan hasil belajar materi memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun datar dengan menggunakan metode NHT. Dan yang ketiga, apakah ada pengaruh metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika? Tujuan dan manfaat. Yang pertama itu tujuan. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penggunaan metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran NHT terhadap hasil belajar matematika. Dan manfaatnya ialah 1. Bagi peneliti, yaitu dapat menambah pengetahuan, informasi, pengalaman, dan wawasan dalam menerapkan metode NHT pelajaran matematika. Dan yang kedua, bagi guru, yaitu dapat menambah pengetahuan, informasi, dan masukan dalam melaksanakan pembelajaran matematika. Yang ketiga, bagi siswa, yaitu dapat menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna bagi siswa, sehingga siswa lebih bersemangat dalam belajar dan dapat membantu kemampuan siswa dalam mengembangkan pengetahuan siswa. Kajian teori. Yang pertama, pengertian belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang membawa perubahan pada individu yang belajar. Perubahan itu tidak terjadi karena adanya warisan genetik atau respon secara alamiah, seperti kelelahan, pengaruh obat-obatan, rasa takut, dan sebagainya, melainkan perubahan dalam pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari semuanya. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, keterampilan. Definisi tentang matematika. Matematika adalah sebagai ilmu tentang logika mengenai bentuk susunan, besaran, dan konsep-konsep yang paling berhubungan satu sama lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Hakikat penerapan metode NHT. Metode pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat berbagai strategi, teknik, metode, media, bahan, hingga alat penilaian pembelajaran. Metode pembelajaran juga disebut sebagai cara ataupun tahapan yang digunakan dalam interaksi antara siswa dan guru. Seorang guru dalam menerapkan metode NHT harus dapat memperhatikan keadaan siswa di dalam kelas,
Selain itu, seorang guru juga mampu membagi kelompok secara heterogen agar siswa yang pandai dan membantu siswa yang kurang mampu dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran NHT. NHT adalah suatu konsep belajar yang dapat mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi nyata siswa. Kelebihan metode NHT. Pembelajaran lebih bermakna, artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Kelemahan metode NHT. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sama dengan teman lainnya, karena siswa tidak mengalami sendiri. Kesimpulan dari seluruh pelaksana penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas 5 di SD 1 Tugas 1A dapat disimpulkan bahwa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada jurnal kreatif mata pelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya ketuntasan klasikal hasil belajar matematika. Setelah diberikan tindakan pada siklus 1, terjadi peningkatan ketuntasan hasil belajar dengan presentasi sebesar 74,3%. Pada siklus 2, terjadi lagi peningkatan ketuntasan hasil belajar dengan mencapai presentase sebesar 90. Demikian hasil presentasi makalah saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih. Demikian hasil presentasi makalah saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih. Demikian hasil presentasi makalah saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Terima kasih.